Baik, silahkan yang mau bertanya atau berkomentar, silahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah saya memperhatikan fragmen tadi, apa sebenarnya makna dari kisah pasukan Abraha ini? Dan apakah bisa dijadikan tamsil bahwa sesuatu yang kecil terkadang bisa mengalahkan yang besar? Dan mungkin bisa dijadikan ilustrasi bahwa burung-burung yang kecil bisa mengalahkan gajah yang besar. Dan kami mohon penjelasan dari Pak Ustadz. Terima kasih. Kemenangan dan kekalahan tidak hanya ditentukan oleh besar dan sempurnanya alat-alat yang digunakan, tetapi kemenangan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man nasru illa min indillah al-azizil hakim. Tidak ada kemenangan kecuali yang bersumber dari Allah. Memang Allah ada menetapkan sistem. Salah satu sistem untuk mencapai kemenangan itu adalah persiapan yang baik, mental yang kuat, peralatan yang sempurna. Tetapi ini sebahagian dari faktor. Bisa saja itu semua berkumpul, tetapi ada faktor lain yang lebih dominan sehingga ini kalah. Itu sebabnya Allah juga berfirman, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsira biiznillah. Sekian banyak kelompok yang kecil yang bisa mengalahkan kelompok yang besar atas izin Allah. Itu juga sebabnya. Jadi semua itu berkisar atau bermuara pada izin Allah. Izinnya ini ada yang sistem, ini yang umum, ini yang dinamai sunnatullah, tetapi ada juga yang dinamai inayatullah. Nah, kisah yang ada di sini itu tidak menggambarkan sunnatullah. Itu bukan hal yang biasa. Sedikit kok bisa mengalahkan yang besar. Ini namanya inayatullah. Ini pertolongan Allah. Saya kira itu makna yang kita bisa angkat di sini ya. Baik, mungkin saya akan lebih banyak menjelaskan lagi ini ketika nanti kita lanjutkan bahasan kita. Kita bisa lanjut, kita kembali kepada surah kita. Alam tara kaifa fa'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al qaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Allah mengutus atas mereka tair burung ababil berbondong-bondong, datang satu sesudah yang lain. Tarmihim bihijaratin min sijil. Burung-burung ini melempar mereka dengan batu-batu min sijil. Sijil ada yang mengartikannya dari bahasa Arab sajala, mencatat. Jadi sijil yang tercatat di situ nama siapa yang harus dikenai. Jadi burung ini melempar persis kena. Itu ada yang berkata begitu. Tapi ada lagi yang berkata sijil itu dari bahasa Persia. Sijil bermakna batu yang bahannya adalah tanah yang kering yang sudah terbakar. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Maka menjadikan mereka, asf itu daun, ma'kul yang dimakan. Asf itu daun-daun yang rontok dari pohon-pohon yang ada di tanah. Itu biasa dimakan oleh binatang, ya kan? Nah, setelah dimakan oleh binatang, maaf, dia mengeluarkan kotorannya. Nah, kata sementara orang, ada burung, kata Syekh Muhammad Abduh, burung-burung ini hinggap di tanah, tanah itu berkuman, dia di kakinya ada bekas-bekas kuman-kuman itu, kuman-kuman itulah yang mengenai
pasukan ini. Jadi ini sangat logis ya. Ada ulama lain berkata begini, asfin makul seperti daun yang dimakan ulat, jadi artinya hancur. Nah, bagaimana peristiwa ini? Kata mereka, peristiwa ini tidak bisa dijelaskan oleh nalar manusia. Ini peristiwa luar biasa. Kenapa dia peristiwa luar biasa? Kita lihat, kata mereka. Sejak awal ayat ini menyatakan fa'ala rabbuka, perbuatan Tuhanmu. Ini bukan perbuatan manusia. Ini bukan perbuatan yang dikenal dalam sunnatullah, hukum-hukum alam yang selama ini terjadi. Yang kedua, kalau memang itu kuman dan penyakit lepra, itu kan jarak antara lokasi pasukan bergajah ini dengan Mekah hanya 3,5 kilometer. Kira-kira tidak menular juga kepada penduduk Mekah? Pasti akan menular. Jaraknya terlalu dekat. Sedangkan riwayat menyatakan bahwa yang terkena itu hanya pasukan bergajah. Dan semuanya mati, bahkan Abraha itu pun walaupun sempat sampai lagi di sana, di Yaman, di sana dia mati. Jadi ini adalah suatu peristiwa yang di luar kemampuan manusia untuk mengetahui hakikatnya. Ini yang dinamakan inayatullah. Nah, saya terangkan, ada yang dinamai sunnatullah, ada yang dinamai inayatullah. Saya beri contoh. Ada orang ada pesawat penumpangnya 100 orang. Meledak pesawatnya. Menurut kebiasaan, penumpangnya bagaimana? Mati semua. Seandainya ada seorang bayi yang selamat, itu apa itu? Itu di luar kebiasaan. Itu namanya inayatullah. Kehadiran Nabi Muhammad itu inayatullah. Tidak mungkin dalam satu masyarakat yang tidak menghormati wanita, satu masyarakat yang tidak mengenal keesaan Tuhan, lahir dari situ seorang yang tidak pandai membaca dan menulis, kemudian menyampaikan ajaran, memberi penghormatan pada wanita, menganjurkan ini. Itu inayatullah. Kalau ada satu orang sembuh tanpa makan obat, apa itu? Itu inayatullah. Nah, dalam kehidupan keseharian kita ini, yang sering terjadi adalah sunnatullah. Sunnah itu artinya kebiasaan-kebiasaan. Tetapi ada juga yang dinamai inayatullah, pertolongan Allah. Pertolongan Allah itu karena Allah mempunyai rencana tertentu menyangkut seseorang atau satu masyarakat. Nah, kita lihat sekarang. Seandainya Abraha berhasil, itu kota Mekah, di sana dia akan mengajarkan ajaran yang dianut oleh Abraha, yang ketika itu menganut ajaran Kristen. Kira-kira kalau Nabi Muhammad muncul di sana, Ka'bah dihancurkan, kira-kira masih sempat diajarkan tauhid di sana? Tidak mungkin. Di sini Allah turun tangan. Itu inayatullah. Ada dalam ajaran agama yang dinamai madad, pertolongan Tuhan. Itu orang-orang tasawuf mengenal itu. Inayatullah itu kita bisa raih kalau kita berusaha, lalu kita tidak bisa lagi melakukan usaha setelah usaha ini tadi. Nah, di situ Allah akan memberikan pertolongan. Itu yang dinamai inayatullah. Apa yang terjadi terhadap pasukan bergajah ini adalah inayatullah, bukan sunnatullah. Kalau lepra itu sunnatullah, di mana-mana bisa terjadi. Saya kira itu yang bisa kita kemukakan dalam kesempatan ini. Selanjutnya, mari kita berdiskusi. Yang mau bertanya, saya persilahkan.